saya Asin Noviasari dari Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan sejarah sekolah dan perkembangan pendidikan di Indonesia dari zaman kemerdekaan hingga sekarang. Selamat menyaksikan. Pendidikan di Indonesia sudah ada sejak tahun 1901. Zaman Belanda menduduki Indonesia. Saat itu, Belanda mendirikan sekolah-sekolah di Indonesia untuk kalangan pribumi, yang tujuannya yaitu sebagai bentuk upaya dari kebijakan politik etis yang mereka terapkan. Namun, seiring berjalannya waktu, sistem pendidikan di Indonesia mulai mengalami perkembangan dan terlepas dari campur tangan Belanda. Tahun 1901, Belanda mulai memperkenalkan sistem pendidikan. Sistem pendidikan yang dikenalkan Belanda yaitu sistem pendidikan formal bagi penduduk Indonesia. Sistem yang mereka kenalkan yaitu ada beberapa tingkatan. Yang pertama, itu European Leisure School, atau yang biasa kita sebut dengan sekolah dasar bagi orang Eropa. Yang kedua, Hollands and Landsy School, yaitu sekolah dasar bagi pribumi. Yang ketiga, Meer Gebrand Lager Onderwijs, atau sekolah menengah pertama. Dan yang keempat, Algemeen Middelbare School, atau sekolah menengah atas. Setelah kemerdekaan Indonesia, tahun 1947, dibentuklah Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang beranggotakan 52 orang. Panitia ini bertugas untuk meninjau masalah pendidikan dan pengajaran kanak-kanak dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Selain itu, hal lain juga dapat diperhatikan oleh panitia ini adalah terkait rencana pelajaran, organisasi, pemeliharaan, isi pendidikan, juga pengajaran. Setelah beberapa bulan bekerja, panitia ini mengusulkan beberapa pokok saran kepada pemerintah. Saran-saran itu ada berbagai macam. Yang pertama, ada pedoman pendidikan dan pengajaran harus diubah secara mendasar. Yang kedua, khusus mengenai pengajaran, diharapkan agar bisa mendapat perhatian dan tempat yang teratur dan seksama. Yang ketiga, mengenai pengajaran tinggi, disarankan agar diadakan seluas-luasnya. Yang keempat, disarankan agar diusahakan pengiriman pelajar-pelajar ke luar negeri. Yang kelima, kewajiban bersekolah. Panitia menyarankan agar wajib sekolah dilaksanakan secara bertahap, sesingkat-singkatnya, selama 10 tahun. Setelah pemerintah menerima saran-saran tersebut, maka disusunlah struktur dan sistem pendidikan yang baru. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mendidik anak-anak menjadi warga negara yang berguna, yang kelak mereka akan bisa memberikan pengetahuan untuk negara kita. Setelah sistem pendidikan baru terbentuk, terdapat 4 tingkatan yang diberikan, yaitu yang pertama, pendidikan rendah, yang kedua, pendidikan menengah. Pertama,
Yang ketiga, pendidikan menengah atas. Dan yang keempat, pendidikan tinggi. Selanjutnya, kurikulum. Kurikulum telah diterapkan di Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda dan Jepang. Setelah Indonesia merdeka, kurikulum di Indonesia ini telah berubah. Berubah beberapa kali di masa Orde Lama, Orde Baru, Reformasi. Pada masa Orde Lama, kurikulum di Indonesia itu mengalami 3 kali perubahan. Ada periode pertama, penetapan kurikulum ditetapkan tahun 1947 hingga tahun 1949. Periode kedua diterapkan pada 1952 hingga 1960. Yang ketiga, periode ketiga, kurikulum itu ditetapkan pada 1960 hingga 1964. Pada masa Orde Lama, kurikulum ini bertujuan untuk menetapkan karakter bangsa, karakter kebangsaan yang disertai dengan tujuan. Tujuannya, tujuan politik, penguatan ideologi kekuasaan Soekarno. Kemudian pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru ini, kurikulum bertujuan untuk memperkuat ideologi Pancasila dan pembangunan negara. Pada masa ini telah terjadi 4 kali pergantian kebijakan kurikulum secara berurutan. Nama kurikulumnya apa saja? Ada kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, dan kurikulum 1994. Selanjutnya pada masa reformasi, telah terjadi juga pergantian kurikulum. Sebanyak berapa kali? Sebanyak 3 kali. Itu ada kurikulum 2004, ada kurikulum 2006, dan ada kurikulum 2013 yang kita gunakan saat ini. Jenjang terbaru prasekolah untuk anak-anak yang berusia 3 tahun, mereka sudah dapat memasuki taman kanak-kanak. Meskipun pendidikan ini tidak wajib bagi mereka, bagi warga negara Indonesia, tetapi tujuan pokoknya adalah untuk mempersiapkan anak didik itu masuk sekolah dasar. Jadi ketika sudah di sekolah dasar, mereka sudah dibekali di taman kanak-kanak. Ketika sudah di sekolah dasar, untuk anak-anak itu yang berusia 6 sampai 11 tahun, mereka sudah dapat memasuki sekolah dasar atau yang biasa kita sebut dengan SD. Untuk tingkat pendidikan ini hukumnya wajib ya di negara Indonesia, wajib dilakukan untuk seluruh warga negara Indonesia. Pada tingkat sekolah dasar ini, para murid harus belajar selama 6 tahun. Selama 6 tahun, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Baru setelah itu mereka memasuki sekolah menengah pertama. Setelah tamat SD ya, anak-anak harus melanjutkan sekolahnya di sekolah SMP atau sekolah menengah pertama. Mereka di sana akan belajar selama 3 tahun. Selama 3 tahun ini, pada tingkatan ini sebelumnya akan melanjutkan pendidikannya tuh ke sekolah menengah ke atas. Nah, jadi kita harus SMP dulu baru ke SMA. Selanjutnya sekolah menengah atas. Di Indonesia ini kita sekolah menengah atas itu untuk tingkatannya itu terdapat menjadi 3 jenis tingkatan. Ada sekolah menengah atas atau disingkat dengan SMA, ada sekolah menengah kejuruan, ada madrasah aliyah atau MA. Jadi para murid ini akan belajar selama 3 tahun di SMA atau SMK atau MA yang mereka pilih sebelum lanjut ke perguruan tinggi. Tapi bagi murid yang sekolah di SMK, biasanya setelah lulus itu mereka langsung bekerja. Mereka langsung mencari lowongan pekerjaan karena mereka di sana sudah dilatih skillnya, keahliannya. Jadi ketika memasuki dunia kerja, mereka itu sudah bisa. Tapi bisa juga mereka melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi jika mereka mau. Di perguruan tinggi setelah tamat SMA, MA, atau SMK, para siswa dapat lanjutkan ke perguruan tinggi selanjutnya. Jadi perguruan tinggi itu dibagi menjadi 2 kategori ya. Ada yang negeri, ada juga yang swasta. Dan keduanya sama-sama bagus. Kedua JES ini sama-sama dipandu oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Ketika melanjutkan sekolah perguruan tinggi, anak-anak ini akan mendapat beberapa tingkatan. Tingkatan apa? Tingkatan gelar. Gelar itu ada diploma 3 atau D3, diploma 4 atau D4, strata 1, strata 2, dan strata 3, S1,
S2, dan S3. Selanjutnya yaitu perkembangan pendidikan Indonesia dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Kita semua pasti merasakan kalau pendidikan di Indonesia itu terus mengalami perubahan. Benar? Ya, mulai dari kurikulum, cara mengakses pelajaran, dan teknik pengajaran yang diberikan oleh guru itu selalu saja berubah. Apalagi di saat era penggunaan teknologi seperti zaman sekarang yang serba digital, banyak hal yang membuat serba-serbi pendidikan itu menjadi berubah. Kamu penasaran hal apa aja? Yuk, mari kita bahas. Yang pertama, yaitu alat bantu belajar. Bagi kita atau bagi kamu yang para siswa sekitar tahun 1997 sampai 2000-an pasti pernah merasakan rasanya belajar menggunakan papan tulis hitam, kapur, penggaris kayu. Selain itu, catatan pelajaranmu juga menggunakan buku tulis. Kita akan menulis di buku tulis. Di sisi lain, alat bantu belajar pada zaman kini, zaman sekarang, sudah ada yang namanya spidol, papan tulis, bahkan ada banyak guru yang menerangkan materinya itu melalui layar proyektor. Siswa pun juga diminta untuk membawa laptopnya ke sekolah. Agar apa? Ya, agar dapat mengakses pelajaran materi dengan mudah. Selain lebih praktis, perkembangan pada zaman ini memang mampu membantu seseorang untuk belajar dengan lebih baik dan tentunya lebih detail. Yang kedua, yaitu tujuan bersekolah. Pada dasarnya, orang tua itu menyekolahkan kita dengan tujuan agar dapat mempelajari ilmu yang belum kita dapatkan atau yang belum kita ketahui. Bahkan, mereka menginginkan karakter kita itu bisa terbentuk di sekolah, agar kita bisa membedakan mana yang baik dan yang mana yang buruk. Nilai-nilai karakter ini meliputi ada rasa tanggung jawab, ada kejujuran, ada sopan santun, dan semangat belajar. Tapi pada zaman dahulu, hal-hal inilah yang begitu diperhatikan oleh guru, orang tua, dan siswa. Semakin zaman berkembang, siswa-siswa justru hanya menginginkan nilai yang tercantum pada rapornya itu semata. Hasil tugas mereka dan ulangan mereka itu menjadi tolak ukur keberhasilannya, padahal itu salah. Karena kepribadian kita itu dibentuk bukan karena nilai yang tinggi, mencerminkan karakter kita itu bukan. Tapi adalah sikap kita dan tanggung jawab kita, sopan santun kita, atau adab kita kepada orang lain, dan juga kecerdasan kita. Kecerdasan itu tidak dimiliki oleh orang yang pintar, karena orang yang pintar itu belum tentu cerdas. Tapi orang yang cerdas, itu pasti dia pintar. Kita masuki poin yang ketiga, yaitu kurikulum, seperti yang kita sudah bahas sebelumnya. Sepanjang sejarah pendidikan di Indonesia ini, ada beragam kurikulum yang pernah diterapkan. Dalam jangka 7 sampai 10 tahun, pasti selalu ada saja pergantian. Salah satu kurikulum itu yang paling terkenal, itu apa? Ya, yaitu kurikulum 1994, yang memunculkan istilah CBSA, cara belajar siswa aktif. Sistemnya menerapkan kegiatan belajar yang cenderung selalu di dalam kelas. Selain itu, guru juga mengejar target berupa materi yang harus dikuasai oleh siswanya. Namun, kesalahan yang dilakukan siswa dalam memahami pelajaran itu tidak dianggap suatu kegagalan, karena hal tersebut hanya merupakan bagian dari proses belajar. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.